Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, hari Selasa 21 Januari 2025, bersama saya, Penatua Samuel Martono. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala anugerah dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah berkenan untuk kembali memberikan hari baru untuk kami, sehingga kami di pagi hari ini dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati renungan ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah sukacita di dalam kesederhanaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kita sangat bersukacita karena kita telah merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita harapkan untuk berkenan tinggal di antara kita. Momen akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 juga tidak ketinggalan untuk menjadi dua momen yang sangat penting bagi kita, di mana kita bersyukur untuk setiap naik turunnya kehidupan kita di tahun 2024 dan juga adanya harapan untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani tahun 2025. Tidak ketinggalan dengan segala rencana dan resolusi yang akan kita upayakan di tahun 2025 ini. Tidak hanya sampai situ saja, sukacita juga masih kita rasakan khususnya pada tanggal 20 Januari kemarin. Kita merayakan ulang tahun gereja kita GKI Salatiga yang ke-82 tahun, sehingga kita kembali diingatkan bahwa pentingnya untuk melayani Tuhan setiap hari dengan roh yang menyala-nyala di setiap kehidupan iman kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua tahu betul bahwa sukacita adalah satu dari 9 buah roh yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Dengan adanya sukacita, kita dapat menjalani rutinitas dan aktivitas kita yang meskipun seringkali terasa berat dan melelahkan, sukacita tersebut membawa kita ke dalam pengharapan kepada Tuhan. Namun terkadang, sebagai manusia berdosa, seringkali kita hanya terjebak dalam rutinitas mengejar kebutuhan sehari-hari. Kita khawatir tentang pekerjaan, keuangan, atau bahkan hal-hal kecil seperti apa yang akan kita makan atau kita pakai. Kekhawatiran ini membuat hati kita gelisah dan melunturkan sukacita sejati. Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa Natal menjadi momen penting bagi kita umat Kristen karena melalui kelahiran Yesus, kita diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang mencintai kesederhanaan. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang mewah, tidak dibantu oleh bidan atau tabib terbaik pada masanya, dan tidak mendapatkan pelayanan terbaik sebelum dan setelah dilahirkan. Semasa hidupnya pun, Yesus tidak memiliki kehidupan sebagai orang populer, tidak memiliki pelayan, bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga dalam memenuhi tugas dari Allah Bapa, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki, makan makanan yang sederhana, dan bahkan mengajak orang-orang rendahan, terbuang, dan yang tidak disenangi masyarakat untuk menjadi muridnya. Namun demikian, kehidupan Yesus yang sederhana itu merupakan hidup yang dicintai Allah, hingga pada akhir hidupnya dan setelah kebangkitan dari kematiannya di kayu salib, Yesus tetap berada di dalam perlindungan kasih Allah Bapa. Hal itulah yang seharusnya kita, sebagai umat pengikut Yesus, teladani dan jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup iman kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana,
Aku telah direndahkan, tetapi Ia menolong aku. Saudara yang terkasih, melalui Matius 6 ayat 33, Yesus mengundang kita untuk hidup sederhana, tetapi penuh makna. Ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, sukacita dan pengharapan yang sejati akan memenuhi hidup kita. Mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati kita, lalu bertanya, apakah saya sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya? Apakah saya sudah belajar untuk bersyukur atas apa yang saya miliki? Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya, hidup dengan kesederhanaan dan menikmati sukacita serta pengharapan yang Tuhan janjikan. Ayat bacaan kita memerintahkan kita untuk carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, kita dipanggil untuk menaruh Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam kesederhanaan, tidak lagi terbebani oleh hal-hal duniawi, kita menjadi lebih mudah untuk fokus pada Tuhan. Kesederhanaan bukan berarti hidup tanpa keinginan atau kebutuhan, tetapi kesederhanaan adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita menyerahkan semua kepadanya, kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Sukacita sejati tidak datang dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hidup yang sederhana, kita belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Sukacita itu muncul ketika kita percaya bahwa janjinya benar dan mendasarkan pengharapan kita pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Kita mungkin menghadapi masa-masa sulit atau pergumulan lainnya, tetapi di dalam kesederhanaan, kita belajar mengandalkan Tuhan dan mempercayai bahwa Dia memegang kendali atas semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami berdoa agar Engkau menolong setiap keluarga yang mendengarkan renungan ini, agar kami dimampukan untuk tetap mengutamakan sikap sederhana di dalam menjalani kehidupan iman Kristen setiap hari. Sertai kami Tuhan untuk selalu mencari dan mengutamakan Engkau, sehingga kiranya Engkau berkenan untuk memberkati dan melindungi kami senantiasa. Ini doa syukur kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah dan Penolong kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kita dan memampukan kita untuk senantiasa menjalani hidup iman Kristen kita di dalam sukacita yang berlimpah dan di dalam kesederhanaan.